A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winnerku semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winnerku semuanya yang masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, dicemooh oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dan teruslah bergantung kepada Allah. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihan ya Allah, gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya untuk segera berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini masih berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama pasangan hidup yang Allah pilihkan untuk sobat Winner semuanya. Semoga yang masih belum memiliki keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat-hajat ingin berangkat haji maupun umroh seperti saya, semoga Allah segerakan kita semuanya sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sobat Winner semuanya, saya mungkin sudah 4 hari ini ya tidak upload video, mohon maaf sekali. Ini karena kondisi saya yang kurang fit. Jadi memang di cuaca seperti ini mungkin banyak sekali orang-orang yang seperti saya ya, yang gampang sekali sakit. Jadi kondisi kurang fit, jadinya moodnya rada menurun. Jadi kalau saya moodnya menurun itu memang belum mau upload video gitu, karena kalau tampil seperti ini kan, kalau moodnya jelek nanti pembawaannya nggak bagus gitu ya. Jadi tentunya saya memang kemarin sempat berpikir gimana kalau saya tidak perlu muncul di depan layar. Nanti insya Allah saya akan coba, dan semoga sobat Winnerku tetap bisa menerima ya, bisa menerima syiar Islam ini, walaupun mungkin nanti saya akan coba tanpa wajah saya gitu. Ini saya menjumpai lagi sobat Winnerku karena udah ada beberapa testimoni, ternyata banyak sekali. Jadi dari sekian ribu chat itu dari para akhwat ya, ibu-ibu, para remaja putri, banyak sekali yang memberikan testimoni. Dan kemarin saya sempatkan untuk membuka chat di handphone saya. Ya ini hasilnya, saya akan sampaikan ke teman-teman. Ada teman kita yang tadinya divonis untuk membayar kerugian di perusahaan 70 juta, sekarang terbebas. Bagaimana ceritanya, kita akan simak sama-sama untuk menyemangati sobat Winnerku semuanya yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidupnya sebab permasalahan-permasalahan hidup. Jadi sama-sama kita semangat ya. Oke, ini yang pertama dari sahabat UCR. Saya tidak perlu sebutkan nama beliau ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak mengistiqomahkan sholawat, rasanya keajaiban Allah itu selalu ada Umi. Kemarin saya hampir saja kena tipu Umi. Nah, niat hati mau usaha, tapi barang sudah hampir 2 minggu belum ada kabar. Sampai hari Jumat malam saya dapat info toko yang pakaian saya beli itu sudah menipu banyak korban. Masya Allah. Awalnya aku kecewa Umi, kenapa aku yang kena tipu juga? Sampai pada akhirnya saya menyesal. Saya berpikir saya kurang banyak berbagi ke anak yatim. Aku sudah melupakannya Umi, tapi di samping melupakannya, saya mengikuti alur mainnya penipu itu. Ya, nomornya tidak diblokir. Kemarin malam orang itu mengembalikan uang saya Umi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di bawahnya beliau sampaikan, apakah ini keberkahan sholawat? Betul sekali, ini adalah keberkahan dari sholawat. Jadi terus jawabkan terus. Ya bisa jadi kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan orang yang akan berbuat zolim, termasuk penipu tadi itu. Yang selanjutnya dari sahabat kita UCR1, saya tutup saja identitas beliau. Ini pengalaman beliau terselamatkannya, ini kaitannya dengan terselamatkan dari mara bahaya. Panjang ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Mbak.
Semoga Mbak dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Allah di mana saja Mbak berada. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya. Doa yang sama buat panjenengan. Mbak, hari ini saya ingin menceritakan sedikit keajaiban yang saya rasakan kemarin karena bersolawat. Jadi ceritanya kemarin siang pas istirahat kantor, saya diajak teman saya Mbak saya tutup aja, yang juga anggota UCR 1 ke rumah kerabatnya. Sepanjang perjalanan dari kantor rumah kerabatnya, saya terus bersolawat Ibrahimiyah. Selain karena itu, riadoh kita, saya juga ingin menenangkan hati saya karena galau memikirkan amanah yang belum bisa terbayarkan. Selain itu juga, saya bersolawat Jibril. Singkat cerita, setelah semua urusan selesai, kami kembali ke kantor. Di perjalanan, saya tetap melanjutkan membaca sholawat Jibril. Saat perjalanan, kami melihat ada penjual pentol atau cilok. Kami memutuskan untuk berhenti. Karena posisi penjual pentolnya kelewatan, akhirnya Mbak Fitri memutuskan turun dulu dari sepeda motor dan saya memutar arah melewati teras toko orang yang tutup. Oke, saya bisa bayangkan ya. Putar arah melalui teras toko. Asal tahu saja Mbak, sepeda motornya Mbak Fitri ini ada masalah di rem tangannya yang blong. Jadi kita hanya mengandalkan rem kaki. Oke, ini berarti bukan matic ya. Saya mesti bayangkan di ceritanya. Saat sedang memutar arah, saya agak sedikit kesulitan karena trotoar teras itu letaknya lebih tinggi daripada jalan raya. Umumnya seperti itu, ya kan? Dan saat saya memundurkan sepeda motor, saya lupa kalau rem tangan blong. Akhirnya, sepeda motor itu meluncur ke bawah menuju jalan raya. Di situ saya sudah pasrah Mbak karena jalan raya ramai sekali. Dan tepat di tikungan, jadi kendaraan yang lewat pasti cepat-cepat. Oke. Di pikiran saya cuma mikir begini, waduh ketabrak deh, pasrah aja Mbak sambil merem mata saya dan mengucapkan istighfar. Tapi alhamdulillah Mbak, waktu sepeda saya meluncur itu, kendaraan yang lewat kok nggak ada. Padahal saya yakin jalan raya itu posisinya ramai sekali. Tapi pas itu nggak ada kendaraan. Pas itu nggak ada kendaraan yang lewat. Di situ saya gemeteran Mbak, asli rada termenung sebentar. Setelah sadar langsung saya cepat-cepat memutar sepeda motor untuk ke posisi yang benar. Lalu saya sebelum menjalankan sepeda motor, saya ngomong alhamdulillah dan membaca bismillah lagi. Dan anehnya Mbak, setelah saya menjalankan sepeda motor lagi, kendaraan di jalan raya ramai sekali yang lewat. Mbak Fitri waktu lihat saya nyampe ya heran kok muka saya pucet. Terus saya ceritakan kejadian yang saya alami dan saya langsung bersyukur saya nggak kenapa-napa. Karena dilihat jalanan itu waktu itu ramai. Subhanallah, Allah menyelamatkan saya hari itu Mbak. Sekian cerita tentang keberkahan sholawat. Semoga sahabat semua baik di UCR maupun non UCR tetap tidak pernah putus asa bersolawat. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Ini pernah juga diceritakan sahabat UCR 1. Jadi terselamatkan juga jadi kecelakaan maut gitu kan. Jadi di daerah situ itu memang katanya rada-rada mistis gitu. Setiap ada kendaraan yang lewat, kadang kalau misalnya mau tertabrak meninggal, ada kendaraan lewat nggak nampak gitu. Dan beliau pada saat itu juga sama, ada kendaraan lewat, beliau lewat, terus ada yang tarik beliau gitu. Ada yang tarik beliau dan teriakin beliau, awas ada kendaraan, seperti itu ya. Intinya Allah selamatkan berkat wasilah amalan sholawat. Nah ini beliau yang tertolong 70 juta. Ya, hanya tinggal bayar sedikit dan alhamdulillah sudah lunas. Dari sahabat UCR 2 saya tutup identitas beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya baru aktif lagi di UCR Mbak. Maafkan aku, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mbak masih ingat kan masalah aku yang dulu harus ganti 70 juta ke kantor Mbak? Masih ingat banget ya. Alhamdulillah udah selesai Mbak Wi. Masya Allah, tabarakallah. Semua berkat rahmatnya Allah ya. Sebenarnya ini nggak tahu testimoni atau apa Mbak, cuma keingetan pas Mbak Wi kasih penjelasan di grup. Oke, saya ngerasa pertolongan Allah itu memang nggak seperti yang kita duga-duga Mbak Wi. 100% beda sama yang saya sangkakan sebelumnya. Caranya indah, tapi sangat memberi pelajaran banyak Mbak Wi. Tiba-tiba ada suami teman saya Mbak Win, beliau pejabat di tempat saya kerja. Waktu itu belain saya atas masalah tersebut. Dan akhirnya kerugian itu dibagi beberapa orang. Masya Allah. Cara Allah indah Mbak Win. Tadinya 70 juta itu full kerugian saya yang tanggung. Dan akhirnya saya cuma nanggung sedikit Mbak.
Yang sedikit itu pun masih dari pertolongan Allah. Teman baik saya tiba-tiba meminjamkan uangnya Mbak, tanpa bunga. Masya Allah, tabarakallah. Katanya pakai aja dulu, santai kembalikannya. Dia katanya iba sama masalah saya, itu pun tiba-tiba dia kontak saya Mbak. Masya Allah, berarti Allah yang tuntun hati beliau untuk datang kepada Mbak. Ini nggak lepas dari sholawat saya Mbak. Alhamdulillah ada pertolongan Allah di situ. Dan bentuk pinjaman teman saya itu yang bikin saya ragu Mbak, alhamdulillah terjawab sama Mbak Win. Masya Allah. Jadi beliau ini sempat bertanya, apakah betul kalau pinjaman non riba itu pertolongan dari Allah? Betul. Kalau misalnya kita punya utang kayak saya dulu 25 juta riba karena pinjol, riba ya kan. Tiba-tiba datang temen menawarkan, nih kamu tak pinjemin 25 juta, nggak usah pakai bunga, bayarnya nyicil semampu kamu. Nah itu pertolongan dari Allah gitu. Beliau juga sama seperti itu. Oke sobat traderku, semuanya itu tadi testimoni dari sahabat UCR ya. Ceritanya cukup panjang, jadi 3 aja udah durasinya udah full. Semoga cukup menginspirasi buat teman-teman semuanya. Tetap bersemangat dalam berselawat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.